Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sehat semua. Kita hari ini bertemu di ruang kolaborasi sesi 2 ya di modul 1.4 budaya positif. Sebelum kita mulai, apakah semua calon guru penggerak ini masuk semua Bapak Ibu? Hadir semua nampaknya Pak. Alhamdulillah. Oke Bapak Ibu ya, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke Bapak Ibu ya, saya izin share screen Bapak Ibu ya. Jadi nanti bisa muncul. Apakah sudah muncul Bapak Ibu share screen saya? Sudah Pak. Alhamdulillah ya. Jadi supaya biar tambah lebih semangat lagi, coba sekarang kita tepuk semangat dulu Bapak Ibu ya. Coba kita sama-sama tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya masih tetap semangat ya, masih tetap semangat dalam mengikuti program guru penggerak ini. Saya doakan semoga Bapak Ibu semua sehat sampai akhir nanti. Baik Bapak Ibu ya, dalam ruang kolaborasi ini ada modul 1.4 budaya positif ya, di mana di dalam sini di paket modul itu ada yang namanya identitas modul, yang mana ada kompetensi lulusan yang dituju, yaitu salah satunya CGP memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Kemudian capaian umumnya CGP mampu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Adapun capaian khususnya Bapak Ibu ya, CGP mampu menjelaskan konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma, stimulus, respons, kriteria kontrol, serta nilai-nilai kebajikan universal yang dijabarkan penerapannya pada modul ini tentunya Bapak Ibu ya. Nah, jadi agendanya itu nanti ya, pembukaan itu waktunya 10 menit, presentasi kelompok 95 menit, tanya jawab dan penguatan 20 menit, serta penutupnya 10 menit Bapak Ibu ya. Jadi adapun tujuan secara spesifiknya ya CGP ya Bapak Ibu semua diharapkan dapat mendemonstrasikan pemahamannya mengenai konsep inti dalam modul budaya positif dengan membentuk komunitas praktisi dengan CGP lain ya. Jadi Bapak Ibu seperti itulah skenario-nya nanti, semoga kita semua bisa mengikutinya dengan tertib ya, dengan semangat tentunya. Jadi kesepakatan belajar ini sudah kita susun sebenarnya kemarin, Bapak Ibu semua sudah menyepakatinya. Apakah di ruang kolaborasi 2 ini masih sama, masih ingin seperti ini atau ada tambahan? Kasih jempolnya kalau udah setuju. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Iya, jadi seluruh peserta di kesempatan yang sama berpendapat, berpikir terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta yang berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan, berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira Bapak Ibu semua ya. Oke. Selanjutnya tibalah kita ke kegiatan inti kita Bapak Ibu. Di Rukol 2 itu kegiatan intinya yaitu presentasi pihak kelompok ya. Karena di Rukol pertama kemarin kita sudah diskusi, disinilah akan mempresentasikan. Semoga apa yang Bapak Ibu sampaikan ini akan benar-benar maksimal ya setelah kemarin bekerja kelompok. Adapun Bapak Ibu ya peraturannya ya
masing-masing kelompok nanti mempelajari kasus ya, memiliki waktu maksimal 20 menit untuk presentasi. Kemudian selama presentasi ya share screen bahan presentasinya Bapak Ibu ya, supaya peserta yang lain bisa menyimaknya dengan baik. Kemudian ketika ada yang presentasi, semua peserta wajib mendengarkan dengan seksama ya. Kemudian setelah presentasi, peserta lainnya dipersilakan memberikan umpan balik yang konstruktif ya, umpan balik yang membangun ya, bersifatnya untuk kebaikan kita semua, maksimal 10 menit. Kemudian umpan balik yang diberikan berdasarkan pertanyaan ini, hal penting menarik yang ditemukan, hal yang paling ingin diketahui lebih lanjut, dan peran guru dalam membuat budaya positif di kelas tentunya Bapak Ibu semua ya. Oke, selanjutnya nanti akan ada sesi tanya jawab dan penguatan setelah di sesi diskusi. Oke Bapak Ibu semua, sesuai dengan rundown kita untuk memulai, kita mulai dari kelompok 1 karena kemarin kita kelompoknya dibagi jadi 2. Oke, mungkin siap-siap kelompok 1, silakan diwakili oleh siapa? Oke, Pak Roli, silakan Pak Roli. Oke, terima kasih Pak Heru. Baiklah teman-teman, izin share screen ya. Siap. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Oke Bapak Ibu, perkenalkan dari kelompok 1, saya Roli Nopriansa, ada Bu Erika, ada Bu Mai, ada Bu Zainab, dan ada Bu Nova. Baiklah Bapak Ibu, izin ya kami menganalisis kasus yang kedua, kasusnya Pak Lukman. Yang pertama, hasil analisis kami, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman, jelaskan apakah indikatornya. Di sini Bapak Ibu, menurut hasil diskusi kami, Pak Lukman itu mengambil posisi sebagai penghukum. Di situ terlihat dari kalimatnya, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Terus ada lagi kalimat Pak Lukman yang menunjukkan posisinya sebagai penghukum, yaitu, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Terus yang kedua, sikap Pak Lukman jika dia seorang manajer di sekolah. Yang pertama, Pak Lukman itu menstabilkan identitas harusnya. Kalau terlambat, buru-buru, dan panik juga, Bapak juga sering salah ambil barang. Terus yang kedua yang dilakukan Pak Lukman, validasi kesalahan. Baik, jadi Sabrina tahu bahwa seharusnya ke sekolah memakai sepatu berwarna hitam ya nak. Terus yang ketiga, Pak Lukman bisa menanyakan keyakinan. Kamu kira-kira mau tidak memperbaiki masalah ini? Kalau kamu bersedia memperbaiki masalah ini, kamu mau jadi orang seperti apa? Terus yang ketiga, bila kami menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan yang ingin dituju menurut peraturan sepatu harus berwarna hitam, yaitu nilai saling menghormati dan keadilan. Terus bagaimana sikap atau langkah yang diambil Pak Lukman, bagaimana sikap kami menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut. Nah, yang kami bisa lakukan Bapak Ibu, sebenarnya Pak Lukman itu tegas ya Bapak Ibu. Dia ini konsisten dalam menegakkan peraturan sekolah. Namun Pak Lukman ini sikapnya terlalu kaku. Selain itu juga Pak Lukman tidak berpihak pada murid.
Nah, jika Pak Lukman itu rekan kerja saya di sekolah, saya akan mengajak Pak Lukman untuk sharing bagaimana membentuk disiplin positif. Oke, demikian Bapak Ibu semuanya hasil diskusi kami. Mohon umpan balik dan tanggapannya. Terima kasih. Iya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bagus sekali. Beri aplaus untuk kelompok Pak Roli. Alhamdulillah. Oke, langsung saja kita beri umpan balik agar kita langsung ingat apa yang perlu diperbaiki, Bapak Ibu semua. Oke, siapa yang bersedia mau memberikan komentarnya? Oke, Ibu Mai silakan. Pak, dari tampilan dari yang sudah disampaikan oleh Bapak Roli tadi, saya sudah setuju dengan beberapa langkah yang dilakukan oleh Pak Roli. Memang betul seperti itu. Jadi memang kita sebagai seorang guru memang harus jelas langkah-langkah penyelesaian kasus-kasus kita itu dengan benar. Kita posisikan diri kita sebagai apa. Seperti itu, Pak. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk Ibu Mai. Iya, bagus sekali Bapak Ibu ya. Presentasinya bagus, umpan baliknya juga bagus, sangat konstruktif sekali. Selanjutnya kelompok 2 untuk segera menampilkannya. Apakah sudah siap? Kelompok 2 siapa mewakili? Siap, Pak. Saya, Pak. Silahkan Bu Erika di share screen ya. Di sini ya Pak, saya mau share screen. Silakan. Ya. Yang lain. Kami dari kelompok 2 ada Pak Roli, Bu Mai, kemudian saya sendiri, Ibu Jena, Pak Heru. Nah, yang kami ambil di kasus 2. Di kasus 2 itu analisis dari kelompok kami dalam kasus di atas, sikap posisi yang diambil oleh Pak Lukman, ini indikatornya posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman adalah posisi penghukum karena langsung memberikan hukuman sesuai peraturan sekolah dan membuat siswa merasa tidak nyaman dalam jangka waktu panjang. Kalimatnya, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, walau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Kalimat yang lainnya, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantar sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu. Yang kedua, bila Pak Lukman mengambil posisi sebagai seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jawaban kami yang akan dikatakan Pak Lukman kepada Sabrina itu menstabilkan identitas. Kalimatnya, kalau terlambat, buru-buru dan panik, Bapak juga sering salah ambil barang. Validasi kesalahannya baik, jadi Sabrina tahu bahwa harusnya ke sekolah memakai sepatu warna hitam ya nak. Nanyakan keyakinan, kalimatnya kamu kira-kira mau tidak memperbaiki masalah ini. Kalau kamu bersedia memperbaiki masalah ini, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kemudian yang ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Kemudian bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Jawaban kami, nilai kebajikan yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam adalah saling menghormati dan keadilan. Kemudian yang kedua, menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman sebenarnya tegas dalam menegakkan peraturan sekolah, namun bersikap kaku dan tidak berpihak pada murid. Jika Pak Lukman adalah rekan kerja saya di sekolah, saya akan mengajak Pak Lukman untuk sharing bagaimana membentuk disiplin positif. Demikian Pak, presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Bagus sekali, kita beri aplaus untuk kelompoknya Ibu Erika. Selanjutnya adalah umpan balik konstruktif yang bersifat membangun. Oke, silakan siapa mewakili? Itu Bu Zainab sudah angkat tangan, Pak. Oh, silakan Bu Zainab.
Di sini kami menanggapi bahwa budaya positif atau disiplin positif ini penting dilakukan di sekolah kita, dan kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jangan segera menghukum. Kalau ada sesuatu diidentifikasi lebih dahulu agar anak-anak kita tidak kecewa, agar kedepannya budaya positif bisa terlaksana di sekolah kita. Demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Ibu Zainab, iya, yang sudah memberikan jawaban-jawaban atas kegalauan-galauan ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Selanjutnya adalah kita ada di sesi tanya jawab dan penguatan Bapak Ibu ya. Sekarang saya akan membagikan link Jambot di kolom chat ya. Silakan Bapak Ibu akses, silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan apa yang Ibu rasakan tentang pembelajaran kita pada hari ini Bapak Ibu semua ya. 10 tahan. Ada itu saya kirim ya, silakan dibuka Bapak Ibu, silakan tahan. isi. 3 tahan. 4 tahan. Ada 3 slide Bapak Ibu ya. Tahan. 3 slide, silakan diisi. Slide 1, slide 2 dan slide 8 tahan. 9 tahan. 10 tahan. Kalau bisa diakses, kasih tanda emoji jempol Bapak Ibu semua. Iya. Dorong kuat ke atas. Dorong ke atas. Kurang optimal. Lagi dorong ke atas. Iya, yang di bawah. Lagi dorong ke atas. Silakan Bapak Ibu saya, silakan diisi. Dorong ke atas. 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 Oke, Bapak Ibu semua, sudah banyak ini yang mengisi di Jambot. Saya ucapkan terima kasih sekali. Ya. 7 buka. Oke, sekarang akan saya tayangkan ya. Naik. 1. Oke, di situ Bapak Ibu ya. Lagi 3. Sudah tampil banyak sekali, alhamdulillah. Lagi Di 5. situ bisa kita lihat 6. ada Bu Mai, Pak Roli, Bu Nova ya. Pendapat tentang hari ini diskusinya itu menarik dan konstruktif. Bu Nova menarik dan energik, Bu Mai diskusinya menarik ya. Kemudian Bu Nova materi apa yang belum dipahami yang secara holistik itu ya, untuk menjadi manajer yang baik itu memang butuh upaya yang lebih semangat lagi. Kemudian perlu menerapkan terapan langsung segitiga restitusi dari Pak Roli ya, betul sekali. Kemudian penguatan apa terhadap hasil diskusi hari ini, kata Bu Nova, penampilan keren ya, dan PD semua. Pak Roli terbaik bagi guru yakni manajer di kelasnya. Oke.
Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas respon-responnya di kolom Jamboard ini, Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita kembali lagi ke slide awal kita tadi, Bapak Ibu ya. Jadi intinya ya tentang restitusi itu ciri-cirinya adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, restitusi diri adalah cara yang paling baik, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, restitusi pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok untuk menjadi yang lebih baik lagi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sudah menuliskan refleksinya semua, alhamdulillah refleksinya bagus semua ya, sudah paham semua. Selanjutnya sampailah kita di tahap penutup Bapak Ibu semua ya. Jadi saya ingatkan untuk Setelah apa Bang? berikutnya Setelah fasiksa tadi demonstrasi malam. kontekstual, koneksi antar Ini materi udah dan mah aksi berkelahi nyata tadi malam Bang. tetap Jadi dilaksanakan energi dengan dah semangat habis. Bapak Ibu. Sering-sering Masa dicek dilek ya, aja. sering-sering dicek Tanyain aja LMS-nya masalah apa. ya. Jangan sampai due date-nya habis ya. Kan Tentunya kata juga Mama gitu Bang. saling Mobilnya berkomunikasi dijual satu segitu ndak CGP apa-apa. dengan yang lain, dengan Dia sudah pengajar tua baan. praktiknya Kalau nak agar kuliah dia dah terjalin tua, Masa komunikasi dah dan tua kan tidak lama tua salah juga paham. dia dah Saling tua. menyemangati satu sama lain Bapak Ibu ya, itu Iyalah, yang terutama. ada orang Keren tambahan di bersama dalam mak. ya, sukses bersama itu keren ya. Kalau keren sendiri berhasil sendiri Gitu. itu tidak keren Bapak Ibu ya. Oke, kita tutup hari ini dengan membaca doa dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bapak Ibu ya, sekarang kita untuk kita semua kasih aplaus untuk kita semua ya, setelah melaksanakan ini dengan lancar. Sekarang kita akan foto bersama Bapak Ibu, silakan berpose yang paling cantik, paling ganteng ya. Oke, semuanya senyum, Pak Roli, ya, senyumnya manis sekali. Oke, alhamdulillah. Semangat. Oke, sudah saya ambil. Saya akhiri kegiatan kita hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Izin live ya.